Donald Trump ketok palu, Indonesia kena tarif 19% untuk ekspor ke Amerika Serikat. Indonesia berjanji akan beli 50 pesawat Boeing. Kemudian ada beberapa kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pernah nggak sih kamu dengar atau baca berita tentang penerapan tarif ekspor yang dimana ketika Indonesia ingin ekspor ke Amerika maka akan ada tarif tambahan. Tarif tambahnya untuk siapa? Untuk warga atau perusahaan Amerika yang beli barang dari Indonesia. Kalau mereka tetap beli barang ke Indonesia sih, yang ekspor Indonesia dapat untung dong. Karena 35%. Bukan gitu cara mikirnya. Tarif itu akan masuk ke kantong pemerintah Amerika. Jadi ketika kita ekspor ke Amerika, semisal biji kopi, misal harganya 100.000, kena tarif 20% lah anggaplah. Berarti orang Amerika atau perusahaan Amerika itu harus beli biji kopi dari Indonesia itu harganya 120.000. Dan yang diterima eksportir Indonesia itu 100.000 doang. Terus 20.000-nya kemana? 20%-nya kemana? Mungkin sampai saat ini kamu berpikir, itu bukan urusanku lah, aku nggak ngekspor kok. Nggak ada urusannya sama aku, nggak langsung berefek apapun ke aku. Wajar aja sih, karena emang istilah-istilah kayak gini tuh emang jauh dari kita, dan kita kebanyakan nggak usaha di bidang ekspor juga kan. Tapi gimana kalau yang kita bicarain itu ternyata bisa mempengaruhi harga tempe, harga tahu, atau tiba-tiba pabrik tekstil lokal yang ada di sebelah desamu atau sebelah kecamatanmu, pokoknya tetangga rumahmu lah, tiba-tiba tutup dan akhirnya banyak karyawan yang kena PHK. Jadi deal terbaru tentang tarif perdagangan Indonesia Amerika itu tuh bukan cuman berita luar negeri semata men. Itu bisa aja nantinya punya kebijakan yang bisa mempengaruhi harga-harga di toko kelontong, bahkan di pasar men. Yang dimana tadinya kamu berpikir apa urusannya tarif Amerika ke Indonesia, toh kita nggak ekspor, kita jualan di dalam negeri doang. Kalau kamu berpikir kayak gitu doang, salah men. Kamu harus tonton video ini sampai selesai, karena nggak cuman berhenti di situ. Karena ada kesepakatan lain untuk biaya bundling. Jadi kita nggak cuma dapat 19%, tapi ada hal-hal lain juga yang tersangkut di kesepakatan itu. Jadi tonton sampai selesai biar kamu tahu nih, apa aja sih sebenarnya. Apakah cuma 19%? Terus apakah punya efek ke rakyat Indonesia dari 19% itu? Tonton sampai selesai. Jadi gini, tentang penerapan tarif dagang Indonesia yang udah diketok palu beberapa hari lalu oleh Donald Trump itu cuma 19%, yang tadinya itu 32%. Ternyata ada klausul tambahan men. Di antaranya kita diharuskan untuk membeli 50 pesawat Boeing asal Amerika. Kita juga harus beli produk pertanian dari Amerika senilai 4,5 miliar US dollar. Kita harus membeli produk pertanian Amerika Serikat. Dan kita juga harus membeli produk energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar. Dan di sisi lain, Amerika Serikat hanya menurunkan yang tadinya 32% menjadi 19% aja tarif Indonesia ekspor ke Amerika Serikat. Apakah menurutmu itu adil? Kita masih kena tarif, tapi kita punya bundling itu yang harus kita beli ke sana. Dan Amerika Serikat tidak akan kena tarif apapun ketika masuk ke Indonesia. Jadi barang Amerika Serikat gak akan kena tarif sama sekali. Barang Amerika Serikat apa contohnya? Paling banyak atau paling sering dipakai deh, iPhone, teknologi. Apakah itu adil untuk Indonesia? Jadi tonton sampai selesai biar kamu gak ketinggalan apa sih sebenarnya maksudnya. Terus gimana sih sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tonton sampai selesai. Coba kamu bayangin gini deh, suatu hari kamu yang bekerja ya, kamu dipanggil atasan kamu dan kamu dikasih tahu bahwa akan ada pemotongan 32% untuk gajimu. Kamu kaget dong. Potongan apa 32%? Atasanmu nggak mau ngasih penjelasan, pokoknya
karena kamu menggunakan fasilitas kantor, kamu dibantu sama kantor bla bla bla, gajimu dipotong 32%. Kamu sedih, kamu marah, kamu bingung kan? Kamu masih perlu kerja di situ tapi kok kena potongan. Terus kamu pergi, seminggu kemudian kamu datang lagi, kamu disuruh datang lagi menghadap atasanmu, dan apa yang terjadi? Atasanmu bilang, "Oke, yang 32% itu nggak jadi kuterapin. Cuman 19% aja. Tapi kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini." Kamu alhamdulillah nggak dipotong 32%, cuma 19%. Ingat, tapi kamu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan ini, men. Coba bayangin deh, menurutmu itu adil apa nggak buat kamu? Padahal kamu nggak, ibaratnya yang gunain fasilitas yang emang kantor berikan untuk kamu gunakan. Gimana menurutmu? Apakah itu adil untukmu? Nah, kira-kira itu juga yang sedang dialami Indonesia saat ini. Mungkin nggak cuma Indonesia, banyak negara lain yang dikenakan tarif Donald Trump itu ngalamin hal yang sama. Donald Trump bilang di media bahwa Indonesia akan kena tarif 19%, sedangkan kita tidak akan kena tarif apapun. Kita bisa masuk ke semua sektor yang ada di Indonesia. Kalimat barusan itu benar-benar keluar langsung dari mulutnya, secara jelas, secara tegas. Dan sebenarnya siapa yang jadi pemenang di sini, men? Di sisi lain, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu ngejawab dengan argumen juga. 19% emang lebih baik daripada 32%. Dia, Donald Trump, memang negosiator yang ampuh, yang handal. Artinya menurutku, berarti kita negosiasi itu bukan dengan kesetaraan, men. Kita nggak punya kekuatan yang sama. Kesannya tuh kita bersyukur bahwa kita nggak dihukum aja. Ya walaupun kita masih dihukum, tapi bersyukur hukumannya nggak jauh lebih berat. Kita nggak negosiasi di situ, men, jatuhnya, men. Menurutku ya. Itu ibarat kalau kamu di jalan tiba-tiba dipalak, untung yang kena cuma 20.000, nggak 100.000. Tapi kan masih rugi. Tapi ini bukan cuma sekedar angka dari 32% ke 19%. Karena seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, ada tambahan, men, ada kesepakatan tambahan. Di antaranya Indonesia harus beli 50 pesawat Boeing asal Amerika Serikat. Terus kita juga harus beli produk pertanian dari Amerika Serikat. Kita juga harus beli produk energi dari Amerika Serikat juga. Kalau nominal itu dirupiahin, angkanya nggak main-main, men. Sampai triliunan rupiah. Triliunan. Mungkin kalau uang atau kerugian akibat korupsi timah, korupsi Pertamina itu benar-benar dibalikin utuh, sebenarnya bisa ya. Tapi kita tahulah, duit negara itu diambil dari mana? Dari ada beberapa keuntungan. Ini ada proyek baru dari Danantara, tapi kan nggak mungkin ya langsung profit sebanyak itu. Yang pasti dari pajak kita. Berarti yang bayar siapa? Ya kita semua, rakyat Indonesia yang laporan wajib pajaknya itu selalu ngasih, jadi nggak pernah telat bayar pajak. Ya duit itu juga, men. Jadi sekarang kita bisa lihat nih, Amerika dengan kesepakatan itu bisa dapat pasar Indonesia tanpa ada hambatan apapun. Indonesia tetap dapat tarif, ya walaupun dikurangin ya dari 32 ke 19. Tapi tetap kan kita juga kena tarif. Dan yang ketiga, kita diwajibkan untuk beli barang dari Amerika Serikat. Jadi di segmenku berikutnya aku pengen ngebahas tentang apa sih dampaknya ke masyarakat Indonesia. Jadi biar kamu tahu nih, sebenarnya tuh punya dampak apa enggak. Kalau kamu akhirnya nggak tahu apa dampaknya, mungkin kamu nggak akan tertarik sama video ini. Makanya tonton ke segmenku berikutnya, karena akan ada dampak yang akan kubahas. Kadang berita tentang tarif ekspor impor itu tuh kesannya jauh banget dari kita, terutama kita masyarakat yang nggak termasuk punya pabrik-pabrik besar yang berhubungan langsung untuk ekspor impor, terus bukan orang yang punya jalur ke pemerintahan, bukan orang-orang yang tiap minggu bahkan tiap hari bisa ketemu menteri,
bukan orang-orang yang bergerak di bidang ekspor, kita ngerasa jauh sama itu semua. Tapi asal kamu tahu, yang paling kerasa nantinya itu kita men, rakyat-rakyat kecil yang nggak tahu tentang informasi apapun. Kamu nggak percaya? Oke, aku ambil contoh nih. Asal kamu tahu, kopi Toraja itu punya pasar besar men di Amerika Serikat. Nah, kalau nanti semisal kena tarif 19%, warga Amerika Serikat pasti akan mikir-mikir men. Mereka lebih pilih minum kopi dengan harga yang lebih mahal atau cari alternatif lain. Karena kemungkinan besar kalau 19% udah ditok nih, itu tadi, kalau kita ngejual ke sana 100.000 anggaplah per kilo, mereka harus beli lebih mahal dong. Mereka bisa dong cari negara alternatif lain yang mungkin kopinya juga masih enak, walaupun bukan Toraja ya, tapi masih enak dan ya lebih murah lah, kayak kopi dari Vietnam, kopi dari Brazil atau negara-negara lain yang tarifnya jauh lebih murah daripada Indonesia dan harganya itu jauh lebih murah. Efeknya apa? Efeknya kopi dari Toraja ini nggak diminatin lagi di Amerika Serikat men. Yang tadinya udah tiap bulan, tiap tahun itu bisa menyumbang keuntungan untuk pengusahanya, untuk negara dari biaya impornya, ekspor impornya, ini tiba-tiba nggak ada lagi sama sekali. Jadi ya petani Toraja kita nggak bisa jual lagi barang ke sana, terus stoknya akhirnya numpuk. Kalau mau dijual di Indonesia juga harganya lebih jauh kan, lebih jomplang kan. Lama kelamaan biaya operasionalnya nggak ketutup dan akhirnya apa? Bangkrut. Hal yang sama juga terjadi ke banyak sektor kayak nelayan, UMKM, sawit, terus sepatu, terus masih banyak lah yang lain lah. Pokoknya itu juga terdampak secara langsung. Kalau permintaan dari luar negeri menurun, perlahan-lahan pabrik-pabrik akan mengurangi produksinya men. Yang dimana ketika produksi dikurangi, mau nggak mau tenaga manusia juga ikut dikurangi. Karena untuk apa? Karena untuk efisiensi. Semisal biasanya ada 40% permintaan pembuatan sepatu ke Amerika Serikat. Karena ada penerapan tarif, akhirnya perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat yang tadinya dapat eksporan dari Indonesia ini akhirnya berpikir ulang dan mungkin cari alternatif lain yang lebih murah. Terus akibatnya pabrik dari Jawa Barat ini lama-lama pemesanannya itu ngedrop men. Terus apa yang akan dilakukan oleh pemilik pabrik? Pengurangan shift, pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Terus ketika satu pabrik sepatu sampai tutup, bisa aja ratusan bahkan ribuan karyawan tiba-tiba kehilangan mata pencariannya. Terus apa yang akan terjadi? Kamu kasih komentar di bawah. Oh iya, aku penasaran deh, buat kamu yang nonton videoku ini atau ada kenalan bahkan keluargamu, ada nggak sih yang kena efek langsung dari kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang akhirnya mengakibatkan pabriknya mengurangi produksi, terus akhirnya pabriknya bahkan tutup, terus akhirnya itu kena PHK. Kalau ada, ceritain dong pengalaman kamu di bawah kayak gimana. Oh iya, gini, buat kamu yang nggak kebayang, gini. Ketika satu orang di dalam keluarga, apalagi tulang punggungnya, itu kena PHK, bisa-bisa satu keluarga ini ikut goyah men. Yang tadinya per bulan dapat pemasukan minimal sama 3,5, 4,5, 2,5 UMR minimal sama. Karena dia kena PHK, akhirnya pemasukannya udah nggak ada, SPP-nya juga mulai goyang, buat makan harus dihemat-hemat, buat pengeluaran juga harus banget dihematnya. Efeknya dominonya ya, ketika pengeluaran akhirnya dihemat, kita kan nggak beli lagi nih. Mungkin pengusaha clothing, pengusaha baju itu juga omsetnya menurun men. Terus kalau pengusaha clothing, pengusaha pembuat baju omsetnya menurun, berarti kan penjual kain juga omsetnya menurun dong. Terus penjual kain yang ngekspor bahan bakunya dari luar negeri juga mau nggak mau lebih turun lagi kan untuk impornya. Nah pokoknya semua ini berkaitan men, nggak cuman
kalau bisnis clothing turun cuman clothing doang yang kena. Enggak men, itu ada rantainya. Dan semua itu bukan terjadi karena mereka malas, bukan terjadi karena mereka nggak mau kerja, bukan, tapi karena emang ada kesepakatan yang ditandatangani, yang disetujui oleh pimpinan-pimpinan. Terus buat kamu yang UMKM mungkin kamu berpikir, wah tenanglah nggak kena, atau kalau kena pun cuma dikit. Hey, jangan terlalu pede men, jangan terlalu pede untuk berpikir seperti itu. Buat UMKM yang masih menggunakan bahan baku dari luar negeri, kamu nggak pakai bahan baku dari luar negeri, hey, UMKM itu bukan cuman yang pedagang kaki lima, bukan cuman itu. Kalaupun pedagang kaki lima, coba kamu cek, kamu beli plastik nggak? Plastik itu kamu beli di mana? Di warung plastik kan? Di warung plastik itu beli di mana? Anggaplah dari sales pabrik. Sales pabrik berarti kan ngambil di pabrik. Pabrik itu bahan bakunya dari mana? Apakah dari dalam negeri atau impor dari luar negeri? Ayo. Kalau itu barangnya impor dari luar negeri, mau nggak mau kalau pabrik ngasih harga lebih mahal, itu ke bawah juga akan mahal lagi. Jadi buat kamu pengusaha UMKM, kamu juga akan kena men. Terus misal kita udah mulai nih menerapkan, kita harus beli produk pertanian dari Amerika Serikat. Kita belum tahu produk pertanian apa aja yang harus dibeli Indonesia dari Amerika Serikat. Kayaknya sih yang pasti gandum ya. Selain itu kita nggak tahu. Nah, kalau semisal nanti akhirnya bisa nyenggol ke singkong, bisa nyenggol ke jagung, itu petani-petani yang ada di Indonesia itu juga akan kena dampak secara langsung men. Bisa aja barang pertanian dari Indonesia harganya nggak laku, atau permintaannya akhirnya menurun. Terus petani-petani ini nggak ada opsi yang lainnya, ya petani juga yang kena masalah kan. Jadi jangan bilang ini cuman tentang tarif dagang, jangan bilang ini cuman tentang perusahaan-perusahaan besar atau negara-negara besar. Jangan bilang cuman karena angka 19% nggak bisa ngubah apa yang sedang terjadi di Indonesia. Karena kenyataannya dari 19% plus ada kesepakatan tambahan itu bisa punya efek domino yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kamu nggak mau mahamin, kamu nggak mau cari tahu, kamu nggak mau belajar, kamu cuman sibuk merhatiin tentang ijazah palsu doang, tanpa kamu pengen cari tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia, terutama ekonomi, bisa jadi kamu tanpa sadar usahamu itu tutup. Dan kamu cuman berpikir itu, wah berarti daganganku sepi, daganganku nggak enak, daganganku nggak cocok. Padahal karena ada kesepakatan luar negeri antara Indonesia dan negara lain, itu punya efek domino yang nggak secara langsung tapi berasa. Lalu seperti yang gue bilang, berarti kan rakyat kecil punya atau kerasa dampaknya besar banget ya. Terus kenapa kalau rakyat bisa kerasa dampak yang sangat besar, kenapa kesepakatan ini masih tetap dilanjutkan? Kenapa kesepakatan ini akhirnya tetap didilkan? Siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab di sini? Sampai saat ini kita udah tahu nih bahwa kesepakatan ini punya dampak yang cukup besar ke masyarakat Indonesia. Tapi kenapa kesepakatan ini masih tetap diteken? Siapa yang sebenarnya bikin keputusan itu dan apa alasannya? Negosiasi ini terjadi langsung antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Mereka melakukan telepon setelah kegiatan pertemuan G20. Bayangin, dua pria yang punya peran atau posisi paling tinggi di masing-masing negaranya, mereka negosiasi lewat telepon untuk kesepakatan yang mencapai triliunan rupiah. Hasilnya ya seperti yang kamu tahu lah, 19%, ada klausul tambahan. Klausul tuh kalau di sepak bola sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah ya, tak pakai di sini ya. Kesepakatan ini juga melibatkan elit pengusaha men yang punya akses langsung ke pihak-pihak tertentu. Jadi apakah rakyat kecil punya andil dalam kesepakatan ini? Kayaknya enggak deh. Atau kalau memang punya, kamu komen di bawah ya. Apa sih perannya? Coba kamu komen di bawah.
Kita tahu bahwa pemerintah saat ini itu lagi ngembangin citra diplomasi yang kuat di era sekarang. Kalau kita lihat ini tuh kayak kita coba positioning men. Kita tuh tetap deket ke Amerika Serikat, tapi bukan berarti kita berpaling dari China. Kita juga coba deket sama China. Jadi kita berusaha untuk jadi negara non-blok. Ya mungkin pemikiran presiden kita ada di 10 atau 20 tahun ke depan ya, ketika akhirnya ketegangan yang saat ini terjadi terutama di bidang ekonomi itu akhirnya putus, akhirnya pecah, mungkin negara kita jadi negara yang kemungkinan bisa cukup aman untuk ditinggali. Mungkin berpikir seperti itu, tapi ya kamu tahulah, setiap kebijakan pasti ada plus minusnya. Kadang minusnya udah ketahuan duluan. Jadi beberapa analis ekonom dari dalam negeri menyatakan bahwa ini adalah deal defisit untuk rakyat kecil. Mereka menyoroti bahwa ini tidak ada konsultasi publik, tidak ada kajian tentang dampak sosial secara komprehensif. Para pakar mensinyalir bahwa kesepakatan ini, dealing ini, itu punya dampak ngebuat kesenjangan sosial di Indonesia makin jauh men. Jadi gapnya tuh makin tinggi. Gapnya ya. Ya kalau akhirnya itu terjadi seperti kata Timothy Ronald yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun belakang, bahwa Indonesia akan jadi atas dan bawah. Kelas menengah ini nggak ada. Entah ikut ke atas atau malah turun ke bawah. Jadi negara utopia. Jadi pakar tuh beranggapan seperti itu men. Jadi kalau ditanya siapa yang bikin kesepakatan ini, ya kemungkinan kamu udah tahu lah siapanya. Tapi apakah kesepakatan ini punya dampak positif akhirnya untuk rakyat kecil seperti kita? Kita belum tahu. Karena ini baru ditetapkan beberapa waktu lalu. Nah makanya kamu perlu tahu informasi ini agar kamu juga bisa positioning men. Gak cuman mereka elit-elit ekonom, elit-elit pengusaha yang tinggi-tinggi duitnya banyak itu doang yang bisa tahu informasi ini duluan dan mereka udah bisa ambil positioning, sedangkan kita rakyat kita cuma jadi produk mereka. Jadi setelah melihat siapa yang bicara dan kenapa memilih opsi ini, coba mungkin kita bertanya, apakah mungkin Indonesia untuk menolak kesepakatan ini? Dan apakah ada opsi bagi masyarakat untuk mendorong tentang transparansi kebijakan? Pada tahun 2023, pemerintah merencanakan akan impor gula besar-besaran. Dan apa yang terjadi? Mahasiswa dan petani membuat gerakan men lewat edukasi melalui sosial media maupun webinar. Hasilnya, pemerintah nggak jadi memberlakukan rencana itu dan harga tertahan di angka yang sama lah pokoknya saat itu. Kalau rakyat, pedagang, kayak guru, terus supir angkot, dimulai dari obrolan kopi aja deh, bisa memahami apa kesepakatannya, itu bisa mendongkrak suara kolektif. DPR dan DPD itu punya peran untuk mengawasi kesepakatan internasional. Lalu apakah kesepakatan internasional bisa dibatalkan? Setahuku kayaknya bisa deh, tapi tergantung ke suara publik seperti apa. Caranya gimana? Cari tahu sendiri ya. Nggak tahu aku caranya gimana. Oke, cari tahu sendiri. Karena ada contoh yang dimana ada beberapa RUU yang dibatalkan karena DPR tahu kalau kesepakatan itu punya dampak yang buruk untuk petani lokal. Kalau kamu pengen langsung menyuarakan gimana? Ya buka HP-mu aja, kan banyak tuh sosial media. Itu bisa kamu gunain sebenarnya. Cuman ya jangan asal bicara, kamu harus riset dulu, kamu harus cari tahu dulu. Jadi apapun yang kamu omongkan itu harus berdasarkan ada buktinya nih. Jadi kamu nggak cuman menyebar berita hoax tanpa kamu tahu isinya seperti apa, dalamnya seperti apa. Dan kalau misal omonganku juga termasuk berita hoax, kamu cari tahu dulu apakah benar berita hoax atau emang sesuai dengan apa yang ada. Kalau emang omonganku berita hoax, kamu komplain aja di komentar.